Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya Andika Wahyudi selaku moderator dalam video ini dan Hana Aulia sebagai pemateri kedua. Dan di sini kita akan membahas mengenai ekonomi global dan integrasi ekonomi. Baik, masuk kepada konsep integrasi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa sih konsep integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah proses kerjasama antar negara untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi agar barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dapat bergerak lebih bebas antar negara. Integrasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pasar, dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan global. Dalam teorinya, integrasi ekonomi memiliki beberapa tingkatan dimulai dari zona perdagangan, preferensial hingga syarikat ekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter bersama. Dorongan utama integrasi ekonomi meliputi peningkatan daya asing, perluasan pasar, menarik investasi asing, serta tujuan diplomasi ekonomi. Bagi Indonesia, integrasi ekonomi memberikan peluang dalam ekspor, investasi, dan penguatan UMKM. Namun juga menuntut kesiapan sektor domestik agar mampu bersaing. Lanjut ke materi B, bentuk-bentuk integrasi. Integrasi ekonomi terdiri beberapa bentuk yang dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman kerjasama. Yang pertama ada Preferential Trade Agreement, PTA. Negara anggota memberi potongan tarif pada produk tertentu, namun belum menghapus semua hambatan perdagangan. Yang kedua adalah Free Trade Area. Negara anggota menghapus tarif dan hambatan perdagangan internal, tetapi tetap bebas menentukan tarif terhadap negara non-anggota. Yang ketiga ada Custom Union. Selain menghapus tarif antar negara anggota, juga menerapkan tarif luar bersama bagi negara non-anggota. Yang keempat, Common Market, pasar bersama. Selain penghapusan tarif, faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat bergerak bebas antar negara anggota. Yang kelima ada Economic Union, negara anggota menyatukan kebijakan ekonomi dan bisa menggunakan mata uang bersama seperti Uni Eropa. Lanjut kepada pemateri selanjutnya. Kalau kita bahas tentang integrasi ekonomi di dunia, sebenarnya sudah banyak sekali contohnya yang bisa kita lihat. Di Eropa misalnya, ada yang namanya Uni Eropa. Uni ini adalah contoh integrasi ekonomi yang paling maju. Kenapa bisa dibilang maju? Karena mereka bukan hanya saling membuka perdagangan dengan menghapus tarif, tapi juga menyatukan aturan ekonomi mereka. Bahkan, banyak negara di sana sudah menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Dengan sistem seperti ini, orang Jerman bisa dengan mudah bekerja di Prancis atau di Spanyol tanpa harus melewati prosedur yang rumit. Begitu juga dengan barang-barang dari Italia bisa langsung masuk ke Belanda tanpa kena pajak tambahan. Jadi, Uni Eropa ini ibaratnya sudah menjadi satu kesatuan ekonomi yang hampir mirip dengan satu negara besar. Kalau kita lihat di Asia, ada yang namanya ASEAN Free Trade Area atau biasa disebut dengan AFTA. Di sini negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sepakat untuk menghapus atau mengurangi tarif perdagangan antar sesama anggota. Jadi produk dari Thailand bisa lebih mudah masuk ke Indonesia, begitu juga dengan sebaliknya. Dari AFTA ini kemudian berkembanglah menjadi ASEAN Economic Community atau AEC yang resmi berjalan sejak tahun 2015. Nah, tujuannya adalah membuat ASEAN menjadi semacam pasar tunggal, yang artinya bukan hanya barang yang bisa bergerak bebas, tapi ada juga jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Dengan adanya AEC ini, harapannya adalah ASEAN bisa menjadi lebih kuat bersaing dengan kawasan lain seperti Uni Eropa atau Amerika. Contoh lain yang lebih baru adalah RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP ini adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang mulai berlaku pada tahun 2022. RCEP ini beranggotakan 15 negara termasuk Indonesia, Jepang, Cina, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Bayangkan, perjanjian ini mencakup hampir sepertiga dari total produk domestik bruto dunia. Dengan adanya RCEP ini, aturan perdagangan menjadi lebih sederhana, banyak hambatan tarif dihapus,
Dan peluang produk Indonesia untuk masuk ke pasar global itu menjadi lebih besar. Misalnya ada produk pertanian, tekstil, atau produk UMKM kita bisa punya akses ke pasar yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Selain di Asia dan Eropa, di kawasan Amerika juga ada contoh integrasi. Di Amerika Latin misalnya, ada yang namanya Mercosur, yang dimana isinya ini negara-negara seperti Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Nah, mereka ini membentuk Serikat Pabean yang dimana bukan hanya perdagangan antar mereka saja yang bebas tarif, tapi juga ada aturan tarif eksternal yang sama untuk negara di luar kelompok mereka. Sedangkan di Amerika Utara ada yang namanya USMCA yang menggantikan NAFTA, yang menghubungkan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, integrasi ini membuat perdagangan di kawasan itu menjadi semakin erat. Dari contoh-contoh tadi bisa kita lihat bahwa integrasi ekonomi itu pada dasarnya adalah bentuk kerjasama antar negara yang dimana bertujuan supaya perdagangan menjadi lebih lancar, investasi lebih deras, dan pertumbuhan ekonomi bisa saling menguntungkan. Tapi tentu saja setiap kerjasama pasti ada yang namanya dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, kalau kita bicara sisi positifnya, perdagangan menjadi lebih lancar karena hambatan tarif dikurangi, negara kita bisa lebih mudah mengekspor produk, investasi asing juga masuk lebih banyak karena mereka melihat pasar yang luas dan stabil, industri dalam negeri terdorong untuk berinovasi supaya tidak kalah saing, dan tenaga kerja kita bisa mendapat ilmu baru serta teknologi dari luar negeri. Jadi, integrasi ekonomi ini ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi memberi peluang besar untuk tumbuh lebih cepat dan lebih modern, tapi di sisi lain juga membawa risiko dan tantangan yang cukup berat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola integrasi ini. Pemerintah harus benar-benar menyiapkan strategi, misalnya dengan memperkuat UMKM supaya mereka bisa naik kelas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar ekspor supaya kita tidak tergantung pada satu atau dua negara saja, serta membuat regulasi yang jelas dan adil. Dengan cara seperti itu, Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari integrasi ekonomi, sambil tetap menjaga agar dampak negatifnya bisa diminimalkan. Jadi, integrasi ekonomi ini ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi memberi peluang besar untuk tumbuh lebih cepat dan lebih modern, tapi di sisi lain juga membawa risiko dan tantangan yang cukup berat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola integrasi ini. Pemerintah harus benar-benar menyiapkan strategi, misalnya dengan memperkuat UMKM supaya mereka bisa naik kelas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar ekspor supaya kita tidak tergantung pada satu atau dua negara saja, serta membuat regulasi yang jelas dan adil. Dengan cara seperti itu, Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari integrasi ekonomi, sambil tetap menjaga agar dampak negatifnya bisa diminimalkan. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.